Wa'lam anna al-bid'a minha ma yakun muharraman wa makruhan wa minha ma yakun wajiban wa manduban wa muhada. Ketahui olehmu hai penuntut ilmu bahwa bid'ah itu terbagi kepada 5. Pertama, bid'ah haram. 2, bid'ah makruh. 3, bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib. 4, bid'ah tapi sunat. 5, bid'ah tapi harus. Dikerja kada apa-apa juga, digawe kada apa-apa juga. Tapi nang harus nih apabila diniatakan untuk ibadah naik kepada hukumnya sunat. Qala al-Imam At-Tayyibi radhiyallahu ta'ala anhu, al-bid'atu kullu syai'in 'amila 'ala ghairi mithalin sabaq. Bermula bid'ah itu seluruh sesuatu yang mengerja seseorang tapi tidak ada contoh yang terdahulu di zaman Rasulullah dan sahabatnya. Wa fi syar'i ihdath ma lam yakun fi ahdi sayyidina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula arti bid'ah pada syariat yaitu memperbuat sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mujma' ala imamati wa jalalati Abi Muhammad Abdul Aziz ibn Abdus Salam rahimahullah fi kitab al-qawaid al-bid'ah munqasimatun ila 5. Ujar tuan guru yang ijma' ulama mengatakan guru ini imam, guru ini orang besar. Nama beliau Abdul Aziz bin Abdus Salam. Sidin berkata dalam akhir kitab Al-Qawaid, bunyinya bermula segala bid'ah terbahagi kepada 5. Jadi bukannya bid'ah itu semuanya, tidak. Bid'ah itu ada 5. Nomor 1, wajibatun. Bid'ah tapi hukumnya wajib, pada boleh ditinggalkan. Kal istighal bi ilmin nahwi, belajar ilmu nahwu, melajarkan ilmu nahwu, hukumnya bid'ah wajib. Kalau kada belajar nahwu sharaf, kada bisa memaham Quran dan hadis. Wa kahifdzi gharibil kitab wa sunnah. Dan yang kedua misalnya lagi seperti menghafal gharibil kitab wa sunnah. Artinya masalah-masalah Quran dan hadis nang gharib, ujar kita nang sulit dipaham, itu dilajarkan itu supaya jangan sulit lagi. Jadi kada ada masyarakat yang kesulitan dalam masalah memaham Quran hadis, karena nang sulit di Quran di hadis sudah ada gurunya. Wa qadaduini usulil fiqh wal kalam fil jurh wat ta'dil. Dan seperti pula membukui akan usul fiqh dan membicarakan masalah jurhi wa ta'dil. Ini masalah rawinya ada jurhi ada ta'dil supaya hadisnya bujur-bujur sahih. Dan derajatnya apa? Hasankah? Mutawatirkah apakah itu? Wa tamyiz sahih min as-saqim, bisa membedakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya kurang baik. Itu ada namanya usul hadis. Wa muharramatun, ada lagi bid'ah yang haram, kamadhabil jabariyah, sebagaimana madhab jabariyah. Wa mandubatun, nang ketiga adalah bid'ah tapi hukumnya sunnah, berpahala mun dikerja. Kaihdatir rubat, baulah tempat ibadah seperti ya musalla apa, nah itu hukumnya ya, hukumnya itu apa? Itu sunat. Wal madaris, madrasah, nah itu hukumnya bid'ah tapi sunnah. Wa kulli ihsanin lam yuhad fil asril awal, dan setiap sesuatu yang dibilang orang Islam bagus walaupun bahari di zaman Nabi dan sahabat kada. Jadi hadis Nabi menyatakan
kullama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallah hasanun. Waqat tarawih, seperti sumbah yang tarawih berjamaah. Wal kalam fi daqaiqit tasawuf, dan memperdalam ilmu tasawuf. Wa kajam'il mahafil, dan seperti mengumpulkan majelis lil istidlal fil masail, untuk mencari dalil beberapa masalah-masalah. Berkumpulan menjawab masalah-masalah yang ditakunakan oleh masyarakat. Itu maulah tempatnya itu, dudukan di situ hukumnya bid'ah mandubah. Wa makruhatun, dan lagi yang keempat, bahagian dari segala bid'ah ada bid'ah makruh. Mana kazakhrafatil masajid, seperti tazyinil masjid, memperbaiki, memperelok masjid. Masjid memperbagusi masjid, itu hukumnya makruh. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi, siapa memperbuat makruh tidak disiksa oleh Allah. Nah itu wah wajar tuh pak imamannya pindah bercampur macam-macam. Ada disiksa juga. Wa fa'ilul makruh lam yu'adzabi. Makan acan, berokok, wa fa'ilul makruh lam yu'adzabi, ujar dalam kitab Zubat. Wa tazwiqil masahifi, yaitu tahsinil masahif, memperbaiki Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditulis dengan tinta maskah, kemudian Al-Quran itu pulang diandakakan apa, tetukupnya yang bagus, kemudian ada pulang wadahnya, misalnya yang apa halnya ada damparnya lembab, itu hukumnya adalah makruh. Kada apa juga, artinya biar kita gawe kada apa juga. Wa mubahatun, nang kalima pahabisan. Bid'ah juga tapi harus, apabila diniatakan untuk ibadat jadinya sunnah. Misal al-musafaha aqba salatil subhi wal asri, seperti basalam-salaman sesudah assalamualaikum, sumbah yang subuh dan asar. Banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman berataan semasjidan ke belakang, ke higa, ke kanan, itu bersalaman. Itu hukumnya harus. Wat tawassu'i fi ladidil ma'kali wal masyaribi wal malabis wal masakini, dan pulang banyaman-nyaman pada mencari makanan yang lezat. Apa misalnya di rumahnya sekolah makan, napa bilangnya sampai karing aja, tulakan semotoran ke gambut, makan nasi gambut, nasi kuning gambut, iwaknya hitik, kada hayam, hitik, boleh, hukumnya harus. Nah, makan sate buntut boleh, asal jangan buntut tupai. Jadi siapa-siapa yang ketujuh mencari makanan yang nyaman-nyaman, nyawa bid'ah, tapi bid'ahnya harus. Ulun nang jadi benyaman-nyaman supaya alhamdulillahnya seikungan awak sunat nyaman itu, kada bid'ah lagi sunat jadinya. Niat hendak menyukuri. Bagus alim pada bungol, bisa memada-madakan nang aturannya kada dapat pahala, terbalik jadi apa? Pahala. Sama aja makan nasinya nasi gambut dua. Tapi niatnya anak alhamdulillah, seikungan lalu hitiknya dua, bayar balon. Wal masyarib, minuman mang nyaman-nyaman, sapret, buat es pulang bulan puasa, tapi waktu buka. Kenapa jadi sapret? Supaya alhamdulillah minta. Hukumnya sunnah, sebab diniatakan untuk menyukuri.
Soalnya berpakaian bagus, makan, minum, apabila niatnya menyukuri, Tuhan memberi duit, kau menukar, kau minum, kau makan ini, iya udah dapat pahala sunat. Kada terbuang-buang gawe. Riganya sama aja, lawan orang nang, puas enggak. Sama lawan nang ini. Riganya, tapi lain isinya. Bagus alim daripada bongol. Orang bongol padakan alim, lalu nama wali. Daripada harapnya ilmu. Wal masyarib, benyaman-nyaman minuman, sapret, pantat, iya aja. Limun, iya aja. Kopi pulang, buatnya pulang apa? Endolmek kah barang lain itu susu. Kantal susunya banyak, betul lagi ya. Kenapa jadi anu teh? Supaya alhamdulillah. Nah ayo, sunat hukumnya kada makruh, kada harus lagi. Wal malabis, pakaian, ayo, yuk. Nak napa pakaian? Tapihnya sengeng, ya. Bajunya apa lagi? Wol, ya. Kopiahnya Singapura. Kenapa nih? Nak menyukuri Tuhan memberi kawan nukar. Tuhan senang apabila melihat pemberiannya dipakai, dimakan, diminum. Nak menyenangkan Tuhan, makan nang nyaman. Nak menyenangkan Tuhan, minum nang nyaman. Nak menyenangkan Tuhan, pakaian yang bagus. Alim lebih bagus alim pada bungul titik. Napa? Wal masakin, rumah, ayo bagus-bagus rumahnya, tinggi-tinggi, baulah pulang sampai setengah langit. Perabot rumah tangga bagus-bagus pulang kayak raja. Hukumnya apa? Bid'ah apa? Harus amun niatnya menyukuri jadi sunat. Orang kampung aja nang bahiri, bahajat bilang talalu. Kada tahu lagi lawan dihiga kubur. Nyawa nang bongol. Tang bapadah aja udah hiri lana. Wa tawsi'il akmam, maluasakan tangan baju. Nah, tangan baju ini lumbah benar, kawa kucing masuk. Boleh aja. Nek diluasakan itu nah boleh aja nang geleber. Boleh hukumnya harus saja. Menyukuri tadi apa? Iya juga. Jadi komplit sudah 5 bid'ah. Luar biasa kita baca kitab ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Terima kasih.